Ya, jadi dia nyantrinya nggak tinggal di pesantren tapi pulang balik gitu, ngaji sama gurunya. Tiap hari dia ngadu aja sama gurunya, ada aja yang diaduin, ada aja yang dia keluhkan, suka berkeluh kesah, curhat sama gurunya. Hari itu dia bilang, "Syekh, saya habis dimarahin sama mama, saya kesal sekali. Ntar besokannya lagi saya hari ini berantem sama saudara saya, ntar besokannya lagi saya kesal sama," terus begitu, selalu berkeluh kesah. Akhirnya gurunya bilang, syekhnya bilang, "Nak, besok kamu bawa ember, kamu bawa garam, kamu bawa sendok." Walaupun si murid ini nggak ngerti apa yang dimaksud sama gurunya, tapi sebagai murid sebaiknya kita memang selalu sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita patuhi. Termasuk kayak tadi tuh, jangan foto, jangan video, sami'na wa ata'na. Boleh kalau mau rekam audio, rekam suara aja boleh. Kali-kali nanti besok-besok ada yang kangen sama saya. Walaupun kalau kangen-kangen gampang kalau sama saya ya, bisa buka YouTube, bisa buka Instagram. Ustazah kenapa sih nggak boleh foto? Ya itu tadi yang disampaikan tuh, bener banget tuh tadi. Saya hanya sedang berusaha untuk bisa menjaga diri tidak dilihat dan tidak melihat laki-laki yang bukan mahram. Cuman usaha, selebihnya biarkan Allah SWT yang menjaga. Dan bagian dari usaha itu, saya tidak suka ada di HP teman-teman, karena kalau di HP mungkin dilihat sama laki-laki kan. Karenanya saya lebih suka untuk disimpan dalam hati aja. Nanti kita lupa muka ustazah, ya nggak apa-apa, nggak terlalu penting juga. Mukanya nggak terlalu penting. Yang penting didengarkan suaranya, biar bisa jadi hiburan bagimu di saat kamu sedang dalam keadaan sedih, di saat kamu sedang dalam keadaan terjatuh misalnya. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, si murid ini tadi nih, sami'na wa ata'na, besokannya dia bawa tuh ember, dia bawa gelas, dia bawa sendok, dia bawa garam. Gurunya kemudian menuangkan air ke dalam gelas, diambil sesendok garam, ditaruhkan di dalam air segelas. Ini air segelas begini nih, ditaruh sendok segaram, salah garam sesendok. Kemudian gurunya bilang, "Coba minum." Dia minum sedikit aja. Kenapa? Asin. Baik, sekarang embernya itu dituang air penuh, airnya kemudian ditaruh sesendok garam, diaduk-aduk, coba asin nggak? Asin juga, tapi kurang dari yang tadi. Yang tadi asin banget. Kemudian dibawa pergi lagi ke danau, ke sumber air, dituangkan sesendok garam tadi itu ke dalam sana, kemudian diambil airnya yang sangat jernih. Coba minum, berasa asinnya? Nggak berasa sama sekali. Dia bilang, "Nak, permasalahan hidupmu itu seperti sesendok garam. Masalah dalam hidupmu seperti sesendok garam, mirip-mirip aja, kurang lebih aja. Kamu, saya, kita semua nih dikasih permasalahan dalam hidup hanya seperti sesendok garam. Kenapa kok di gelas terasa asinnya, sementara kalau di danau, kalau di sumber air tidak lagi terasa asinnya? Karena gelas tempatnya sempit, sementara danau tempatnya luas. Permasalahan dalam hidupmu itu seperti sesendok garam. Kalau kenanya di hati yang sempit, terasa sekali asinnya, sampai terasa menjadi seperti orang yang paling menderita, sesigli. Saya orang paling malang di dunia ini, saya paling menderita, saya paling merana gitu.
Padahal tuh masalahnya bukan ujianmu yang paling berat, tapi hatimu yang kurang lapang, hatimu yang kurang luas, hatimu yang kurang besar dalam menerima ujian-ujian tersebut. Kalau hatimu lapang, maka hatimu akan menjadi tempat yang jangankan sesendok garam, teman-teman, berkali-kali lipat daripada itu tidak akan dapat mengurangi kesucian dan keindahan dari hatimu tersebut. Begitu. Makanya Allah ketika menyebutkan tentang orang-orang yang hatinya paling bahagia, Allah ketika menyebutkan tentang orang-orang yang hatinya paling bahagia, itu Allah tidak menyebutkannya yang paling punya harta banyak misalnya, atau yang paling punya uang banyak, atau yang paling cantik misalnya, atau yang paling populer, yang paling terkenal misalnya, atau yang punya jabatan paling tinggi. Tidak, teman-teman, tidak. Tapi lebih kepada orang-orang yang hatinya tenang, orang-orang yang hatinya damai. Saya suka bilang bahwa orang yang tidak memiliki kedamaian dalam hatinya sendiri tidak akan bisa damai dimanapun dia berada. Makanya adik-adik nih, kalau kamu kepengen menjadi istri yang berbahagia, dek, dari sejak kalau kamu udah bahagia sekarang, nanti kalau kamu bersuami, kamu bisa menularkan kebahagiaanmu kepada suamimu. Kamu punya anak, kamu bisa menularkan kebahagiaanmu kepada anak-anakmu. Tapi bayangkan seorang istri yang kerjaannya sedih mulu, ngenes mulu. Seorang perempuan yang tadi itu, yang suka merasa saya adalah perempuan paling malang sedunia. Kalau dia kawin, dia sekarang akan menjadi orang yang menularkan kesedihannya kepada suaminya. Suaminya juga ikutan sedih ngeliat istrinya tinggal cembetut. Kamu kenapa sih sedih? Kalau punya anak, anak-anaknya akan jadi seperti itu juga. Selalu berkeluh kesah, selalu sedih gitu. Akan tetapi seorang perempuan yang berbahagia akan dapat menularkan kebahagiaannya kepada orang-orang di sekelilingnya. Sehingga sekalian, kamu harus tahu yang namanya bahagia itu tidak terletak pada harta. Dek, kalau kamu masih mengira bahagia sama dengan nominal uang yang ada di dalam rekening bankmu, kamu sedang salah jalan. Dek, kalau kamu mengira bahwa kebahagiaanmu ada pada cantiknya rupa yang ada di wajahmu itu, muka bersih terawat, kulit mulus tak berjerawat misalnya gitu, kamu ngira bahwa itu adalah sebuah kebahagiaan, kemakan sama iklan-iklan krim pemutih di TV. Kayaknya tuh kalau mukanya kusam, kayaknya muka kusam tuh erat dengan cemberut gitu. Nanti tambah putih, tambah senyum lebar. Coba dilihatin. Kayaknya senyum terdampak sama muka yang kusam atau nggak putih gitu. Semakin putih semakin bahagia gitu. Teman-teman sekaligus sekalian saya muliakan, kamu sedang salah pemikiran kalau mengira bahagia itu ada pada rupa, bahagia ada pada harta. Atau jika kamu mengira, dek, bahwa bahagiamu itu ketika kamu berjumpa dengan sang pujaan hati, yang kepadanya lah cintaku tertambatkan, tanpa aku ingin berlayar lagi. Masya Allah, enggak begitu, enggak begitu. Saya ini hidup udah lama, kayak udah yang paling tua ya. Saya hidup udah lama, pergi kemana-mana tempat, ketemu sama banyak-banyak orang gitu. Ini yang lebih tua-tuaan dari saya juga kayaknya ketemu orangnya banyakan saya dah. Kayaknya bepergiannya banyakan saya.
Nah, teman-teman saudara sekalian, dari perjalanan banyak panjang dalam hidup saya tahu bahwa bahagia itu letaknya nggak pada harta. Saya banyak ketemu orang kaya yang menderita. Saya banyak ketemu orang-orang yang kaya raya dan tidak bahagia juga. Atau pada kecantikan, nggak juga. Banyak saya ketemu orang-orang cantik yang juga merasa tidak bahagia. Teman-teman sekalian, akan tetapi bahagia itu memang letaknya di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala cerita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu, kata Allah, orang-orang beriman dengan hakikat keimanan, orang-orang beriman yang benar-benar Allah selalu ada dalam hatinya. Ia posisikan di dalam tahta tertinggi dalam hatinya. Tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, hati mereka senantiasa damai. Hati mereka senantiasa tenang, hati mereka senantiasa bahagia bidzikrillah, dengan mengingat Allah. Ala, Allah bilang, ketahuilah, bidzikrillah, hanya dengan mengingat Allah. Tatmainnul qulub, hati kalian menjadi damai, hati kalian menjadi tenang, hati kalian menjadi bahagia. Sebabnya hanya satu, ketika hatimu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kamu sedang sedih, coba lihat-lihatin. Saat kamu lagi galau, saat kamu lagi gelisah, saat kamu merasa gundah gulana, saat kamu merasa hidupmu begitu menderita, saat kamu merasa kenapa ya dunia tidak adil untuk orang-orang semacam saya. Saat kamu sedang merasa seperti itu, pasti kamu sedang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu tante. Sebab itulah Allah ketika menyebutkan tentang tingkatan kebahagiaan, tingkatan orang yang sama Allah dikasih nikmat paling banyak, nikmat berupa kebahagiaannya yang paling tinggi, paling dikasih sama Allah nikmat paling besar. Allah ada sebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man yuti'illaha war rasul faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim. Allah sebutkan urutannya, minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Kata Allah, man yuti'illah wa rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'alladina an'amallahu alaihim, nanti di akhiratnya dia akan dikumpulkan dengan orang-orang paling bahagia, orang-orang dikasih nikmat paling banyak dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diberi nikmatnya paling banyak dari Allah. Siapa nih ya Allah yang kau jadikan dikasih nikmat paling banyak? Apakah mereka adalah para agniya, orang-orang kaya, atau para ru'asa, para pimpinan-pimpinan negara, misalnya pimpinan-pimpinan daerah yang punya jabatan paling tinggi, atau al-ulama, orang yang dikasih ilmu paling banyak gitu, para cendekia, para jenius-jenius di atas muka bumi ini? Mereka kah orang yang kau beri nikmat paling banyak? Bukan, kata Allah. Minan nabiyyina wassiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Tingkatan paling atas para nabi, tingkatan bawahnya as-siddiqin, para wali, tingkatan bawahnya syuhada, peraih syahid, tingkatan bawahnya as-salihin, orang-orang saleh. Mereka nih yang hidupnya paling bahagia.
Ustazah, saya banyak ngeliat tuh orang-orang soleh Ustazah, tapi miskin-miskin. Nah ini kamu nih, kamu pikir yang namanya bahagia tuh sama dengan harta. Makanya kamu pikir orang soleh gak bahagia gitu. Mereka yang paling bahagia di atas muka bumi ini. Ustazah, tapi gak bahagia juga Ustazah. Yaitu tergantung sama tingkat kesolehannya teman-teman. Semakin soleh, semakin selalu menghadirkan hati dengan Allah SWT, semakin bahagialah mereka. Naik kemudian menjadi syuhada. Siapa syuhada? Yang menjadikan hidupnya sebagai perjuangan untuk mencari ridha Allah SWT, li'la kalimatillah, memberdirikan syariat agama Allah, yaitu para ulama-ulama yang ada di zaman sekarang ini, para pendakwah, para ulama, mereka tuh tingkatannya lebih bahagia daripada orang-orang soleh. Kemudian naik lagi para wali-walinya Allah SWT, kemudian naik lagi para nabi-nabinya Allah SWT. Mereka yang hidupnya paling bahagia. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, bahagia tuh hatinya itu tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan apapun. Nih kayak gini deh, lautan itu kan luas, kayak hati kalau luas. Itu kalau lautan dilemparin bangkai, apakah berubah hukum lautan menjadi najis? Enggak. Ada lautan dilempari bangkainya kambing gitu, dilempari bangkainya manusia. Teman-teman sekalian, lautan tetap suci aja. Kenapa? Luas banget. Demikian pula dengan hati hamba-hamba Allah SWT yang luas, itu juga seperti itu. Hatinya selalu bahagia karena tidak bisa dipengaruhi sama hal-hal yang terjadi di atas muka bumi ini. Tenang aja. Kayak baginda kita Nabi besar Muhammad. Nabi satu waktu lagi di perjalanan perang, arah pulang. Nabi itu kelihatan kayak ngantuk gitu di atas untanya. Sahabat bilang, kayaknya Rasulullah lelah. Yuk, kita istirahat dulu yuk. Ya yuk. Kemudian mereka ngadep ke Nabi Muhammad. Rasul, kita istirahat dulu yuk Rasul. Kata Rasulullah, iya, mari kita istirahat. Nabi pun kemudian mereka lihat ada satu pohon, sendirian pohonnya. Dia bilang, di situ bagaimana Rasul? Iya boleh. Nabi turun, Nabi kemudian senderan di pohon tersebut, sambil duduk, Nabi tidur. Para sahabat ngelihat Nabi Muhammad lelah, mereka tidak mau mengganggu tidurnya Nabi Muhammad, karena mereka belum tentu semua mau tidur. Siang-siang, ada yang mau masak, ada yang mau bersih-bersih, ada yang mau sholat, ada yang mau segala macam gitu. Ada yang mau bersihin pedang segala macam. Karenanya mereka kemudian ada di balik gunung. Jadi ini kayak satu gunung, di situ ada Nabi Muhammad di bawah pohon. Merekanya ke arah seberang gunung tersebut sehingga tidak mengganggu istirahat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat nggak ada yang deket nih sama Nabi Muhammad. Nabi sebelum tidur sempat menggantungkan pedangnya di dahan pohon tersebut. Lagi enak-enakan tidur, datang orang kafir, musuh Allah namanya Da'thur. Dia ambil pedangnya Nabi Muhammad alaihissalam, dia buka dari sarungnya, kemudian dia hadapkan ke leher Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad! Nabi bangun, pedang pas di lehernya. Ini kalau hatinya nggak tenang, kalau kamu yang kena kayak begini gimana nih modelnya nih? Panik, takut, ya kan begitu. Nih adik-adik nih yang kuliah nih, ngadepin dosen aja kayak udah ngadepin malaikat Israel. Udah ketakutan gitu. Ibu-ibu juga kayak begitu kan, ketakutan antara sama siapa gitu. Teman-teman saya sekalian, Ustaz saya takut sama suami saya. Baiknya jangan takut sama suami ya.
Akan tetapi hormat, cinta, sayang, nah itu benar. Tapi kalau takut tuh, takut kamu seneng kalau yang kamu takutin gak ada. Kalau suaminya pergi, yes. Gak gitu jatuhnya kan. Sehingga sekalian yang saya muliakan, Nabi lagi kayak begitu nih, pedang pas di leher beliau. Ya Muhammad. Nabi itu yang pertama kali dilakukan ketika segala sesuatu, awal segala sesuatu selalu aja senyum. Ini memang manusia paling keren sedunia nih, seluruh alam. Jadi begitu Nabi Muhammad buka matanya, beliau senyum tersungging di wajahnya. Ya Muhammad, senyum gitu. Manil ladzi yansuruk in qataltuka fi hadzal makan. Siapa yang bisa tolong kamu kalau kamu aku bunuh di tempat ini? Nabi Muhammad menjawab, Allah. Ucapan Nabi Muhammad, kalimat Allah yang terucap dari Nabi Muhammad, ini manusia paling tercinta di sisi Allah. Manusia yang ruhnya tercipta sebelum segala sesuatu, nurnya tercipta sebelum segala sesuatu. Menggerakkan arus Allah ucapannya. Jangankan da'thur, arus Allah aja berguncang dengan ucapan lafal Allah yang diucapkan Nabi Muhammad SAW. Sehingga pedangnya da'thur jatuh. Begitu da'thur pedangnya jatuh, diambil balik sama Nabi Muhammad alaihissalam. Wa anta ya da'thur. Kalau kamu gimana da'thur? Kalau kamu yang saya bunuh di tempat ini, siapa yang bisa tolong kamu da'thur? Da'thur bilang, tidak ada Muhammad, kecuali jika kamu mau menolong saya. Nabi memasukkan kembali pedangnya, sarungnya, kemudian berkata, idhab qabla an yaraka ashabi, segeralah pergi sebelum sahabat-sahabatku melihatmu, aku sudah memaafkanmu. Ini Nabi Muhammad alaihissalam, tenang, damai hatinya. Kenapa? Allah ada dalam diri Nabi Muhammad, tidak pernah hilang semenit pun, tidak pernah hilang sedetik pun dari hati Nabi Muhammad SAW. Karenanya Nabi Muhammad tuh lagi tidur aja, bangun Nabi Muhammad nggak batal wudunya. Ditanya sama Sayyidah Aisyah, "Amatanam ya Rasulullah?" "Nimti ya Rasulullah." "Kau tadi tidur wahai Rasul, kok langsung bangun langsung salat?" "Ya Aisyah, nahnu ma'asyiral anbiya innama tanam a'yununa walam tanam qulubuna." Kami nih para nabi wahai Aisyah, kalau tidur yang tidur hanya mata kami aja, hati kami tidak pernah tertidur, hati kami selalu terjaga mengingat Allah. Nabi Muhammad tidurnya aja ingat sama Allah. Kita jangankan tidur, terjaga aja lupa sama Allah. Jangankan terjaga, lagi sholat lupa sama Allah. Betul? Ingat bumbu dapur, ingat kunci kita cari, ini kerjaan nih. Kunci kita cari nggak ketemu, giliran lagi sholat, ingat langsung di mana tempatnya. Betul gak? Luar biasa ya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini manusia paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, para nabinya Allah. Mereka ingatannya terhadap Allah itu tidak pernah hilang. Karenanya mereka menjadi orang yang paling bahagia, hati mereka selalu tenang dalam segala keadaan. Hati mereka selalu bahagia dalam segala situasi. Saudaraku sekalian, karena ada Allah dalam hati mereka. Karena mereka selalu mengingat Allah dalam segala keadaan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Waktu Raja Namrud sudah bikinkan api yang besar luar biasa,
Nabi Ibrahim mau dilempar ke dalam api tersebut, malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang. Ya Ibrahim, alak haja qdiha. Wahai Ibrahim, apakah kamu punya keperluan? Kamu perlu bantuan saya nggak Ibrahim? Ini api di hadapan. Nabi Allah Ibrahim udah hampir dilempar ke dalam api tersebut. Malaikat Jibril datang, kamu butuh pertolongan, wahai Ibrahim. Bayangkan kalau kamu yang jadi Nabi Ibrahim. Jibril buruan nih, Jibril buruan. Kan begitu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini membuatmu ngerti nih. Kalau kamu panik, kalau kamu ada sesuatu hal yang bikin kamu gelisah, kamu gundah, gitu kan? Bukan dengan kamu nyari pertolongan yang bisa kamu kerjakan gitu, bukan. Yang pertama kali harus kamu ingat, Allah bersamaku. Allah bersamaku. Tenang hati, Allah bersamaku. Maka teman-teman, seberapapun besar permasalahan dalam hidupmu, ucapkanlah, wahai masalah, aku tidak takut padamu, sebab bersamaku ada Allah yang maha besar. Sebab bersamaku ada Allah yang maha besar. Jadi jangan dibalik, jangan justru bilang sama Allah, ya Allah kenapa sih masalah saya gini besarnya, nggak gitu. Nggak gitu, itu kamu balik keadaan. Akan tetapi ucapkan justru kepada permasalahanmu, wahai masalah, aku tidak takut karena bersamaku ada Allah yang maha besar. Nah, semua masalah ini Allah semua yang punya kok. Semua manusia ini Allah semua yang punya kok. Apa yang bikin kamu gelisah? Adik-adik yang takut pada dosen, tenang aja. Dosen itu makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang takut sama suamimu, takut hati suamimu berpaling kepada perempuan lain, tenangkan hatimu. Hati suamimu berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang takut sama orang tua, kamu gak perlu takut, kamu perlu bakti sama orang tua. Kamu perlu sayang sama orang tua. Gak perlu takut sama orang tua. Tenang aja, orang tuamu hatinya berada dalam genggaman Allah. Tenang. Nabi Ibrahim, teman-teman sekalian, dalam keadaan seperti itu, seharusnya kan orang paling panik. Itu apinya besar banget di hadapannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Malaikat Jibril tanya kepada Nabi Ibrahim, alak haja ya Ibrahim aqdiha. Wahai Nabi Ibrahim, apakah kamu punya keperluan? Kamu perlu bantuan saya Ibrahim? Nabi Ibrahim jawab, minnak bala. Dari kamu wahai Jibril? No, enggak, saya enggak perlu sama kamu. Maksud kamu bantuan dari kamu? Enggak Jibril, saya enggak perlu. La bal minallah. Kata malaikat Jibril, enggak wahai Ibrahim, tentu bukan dari saya, tapi dari Allah. Apakah kamu punya hajat kepada Allah? Aku akan memintakannya kepada Allah. Teman-teman sekalian, apa jawab malaikat Nabi Allah Ibrahim? Ilmuhu bihali yakfini an su'ali. Dia tahu segala tentangku tanpa perlu aku meminta padanya. Dia tahu yang terbaik untukku. Aku tidak perlu meminta apa-apa padanya. Dia sudah tahu. Dia sudah tahu. Maka apa yang membuatmu segitu gelisahnya teman-teman? Allah tahu tentangmu. Kamu hanya perlu memastikan satu hal. Bahwa kamu dalam pandangan kasih sayang Allah. Itu aja. Gimana caranya Ustazah? Biar kita memastikan diri kita berada dalam pandangan kasih sayang Allah. Kamu ada dalam jalannya. Selagi kamu ada dalam jalannya, kamu gak usah takut apa-apa. Allah bersamamu kok. Allah di pihakmu teman-teman sekalian. Lain kalau kamu melanggar aturan Allah. Nah itu silahkan takut. Bukan dari orang.
bukan dari orang, akan tetapi takut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, nih kalau Allah murka gimana keadaannya nih? Kalau kamu ada dalam jalan Allah, nggak usah khawatir teman-teman sekalian, nggak usah khawatir ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak. Selagi kamu berada dalam jalan Allah, tidak perlu merasa khawatir terhadap apapun. Lihat saja bagaimana Allah akan melepaskanmu dari segala permasalahan apapun, satu demi satu. Ilmuhu bihali kafani an su'ali. Dia tahu segala tentangku, maka aku tidak perlu lagi meminta padanya. Allah begitu dengar Nabi Ibrahim bicara seperti itu, Allah langsung berfirman kepada api, ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan menyejukkan, dingin dan menyelamatkan, dingin dan baik sama Nabi Allah Ibrahim. Dingin dan baik-baik saja, dingin dan menyelamatkan. Maka Nabi Ibrahim pun di dalam api tersebut berada dalam keadaan yang paling menyenangkan, dijamu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya bahkan kabarnya Nabi Ibrahim tuh habis berhari-hari dalam api, begitu keluar jadi tambah berat badan, tambah gemuk, tambah cakep mukanya, tambah mulus kulitnya gitu ya, kayak habis pulang dari spa. Kenapa beliau begitu? Karena beliau telah dijamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Sampai ketika ditanya, Ma'as ad ayyamak ya Ibrahim, apa harimu di atas muka bumi ini yang paling membahagiakan bagimu wahai Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, hari di mana saya berada di dalam api. Para ulama mengatakan untung Allah tuh bilangnya kuni bardan wassalaman, bukan hanya bilang kuni bardan. Andai Allah bilang kepada api kuni bardan ala Ibrahim, wahai api jadilah dingin buat Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim akan mati juga di dalam api tersebut kedinginan. Ini kan seru juga nih kondisinya nih. Nabi Ibrahim begitu keluar apinya padam, dilihat Nabi Ibrahimnya meninggal dunia. Kenapa? Beku. Karena Allah berkata kepada api, kuni bardan, dinginlah wahai api. Saudara sekalian, dari sini kita tahu bahkan api yang berkobar panasnya dalam kendali Allah. Bahkan api yang berkobar panasnya dalam kendali Allah. Apalagi hatinya manusia, apalagi permasalahan dalam kehidupanmu itu. Anakmu sakit, teman-teman saudara sekalian, sakitnya anakmu, sakitnya suamimu, sakitnya keluargamu, itu semuanya sakitnya penentu segala sesuatu itu Allah. Ingat-ingat ini biar hati kamu senantiasa damai. Sayyidah Aisyah alaiha ridwanullah, Sayyidah Aisyah alaiha ridwanullah lagi haji wada. Itu satunya haji bersama dengan ngeselin banget nih. Saya bisa ngerasain kayak apa rasa keselnya, rasa nyeselnya Sayyidah Aisyah gitu. Lagi hari-hari yang kepengen bisa sholat berjamaah barengan sama Nabi, kepengen bisa doa bersama dengan Nabi Muhammad, pengen bisa tawaf barengan sama Nabi Muhammad, gak bisa teman-teman, gak bisa. Lagi mens, gimana ceritanya tuh? Apa kata Sayyidah Aisyah? Sayyidah Aisyah bilang sama darah mensnya, ya head, lau kunti lasti minal haq washtakaitu lal haq. Untung aja kamu dari Allah. Kalau bukan dari Allah, aku akan mengadukanmu kepada Allah.
perempuan brilian nih, ini perempuan cerdas nih, ini perempuan yang kita berharap menjadi salah satu di antara penerus-penerusnya, perempuan yang ngerti bahwa apapun datangnya dari Allah. Makanya beliau datang hal yang gak menyenangkan, tunggu nih, oh dari Allah, ya udah mau gimana, dari Allah kok. Mau ngaduin Allah kepada Allah, ya kan enggak gitu. Ya Allah, kok saya datang mens, kata Allah, ya dari saya. Gimana coba? Ya Allah, kenapa sih saya dikasih sakit? Kata Allah, aku yang mau. Teman-teman sekalian, segalanya dari Allah, segalanya dari Allah. Apapun yang terjadi di atas muka bumi ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah kasih kepada kita sesuatu yang tidak menyenangkan? Kenapa saya harus sakit, Ustazah? Kenapa saya harus sulit, Ustazah? Kenapa saya harus sempit, Ustazah? Kenapa nih saya merasakan keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan ini, Ustazah? Apa kata Allah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebab aku ingin mengujimu. Aku ingin tahu siapa di antara kalian yang benar-benar hambaku, yang dapat selalu mengerjakan kebaikan dalam segala keadaan. Aku mau lihat, aku kasih sakit, siapa nih yang bisa lulus ujian sakit? Aku kasih sulit, siapa nih di antara kalian yang bisa melewati ujian sulit? Bahkan dikasih kaya sekalipun, nama Allah mau dilihat, siapa nih di antara kalian yang bisa melewati ujian kekayaan? Gitu, terus semuanya ujian kok. Semuanya ujian. Suami cinta kepadamu, ujian. Gimana nih kalau kamu, aku kasih suamimu secinta itu kepadamu, suami gak cinta sama itu, juga ujian, lebih ujian lagi itu. Allah mau lihat bagaimana kalau hati suamimu aku jadikan berpaling darimu, bagaimana perasaanmu. Gitu. Allah semua yang muji, teman-teman. Allah semua yang kasih kepada kita. Karenanya panutan kita, teladan kita tak lain tak bukan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau dikasih yang enak Nabi Muhammad bilang alhamdulillah rabbil alamin. Dikasih makanan, alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani bighairi haulin minni wa la quwwah. Ya Allah, makasih saya udah dikasih makan, saya udah dikasih minum, gak ada usaha saya di dalamnya ya Allah. Tanpa ada usaha apa-apa, Engkau memberi kepada saya makanan, Engkau memberi kepada saya minuman. Terima kasih ya Allah. Kalau dikasih sakit, alhamdulillah ala kulli hal, makasih ya Allah atas keadaan apapun yang Kau tetapkan, aku tahu ini adalah yang terbaik darimu. Gimana gak dicinta sama Allah coba? Nabi kita Muhammad alaihissalam, dalam segala keadaan yang diingat sama Nabi adalah Allah, dan Nabi bersyukur atas segala apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi teman-teman sekalian, nih ya, para ahli sambat, para teman-teman yang suka ngeluh mulu nih, gini ngeluh gitu ngeluh, saya sampaikan padamu, bukan masalahmu yang berat, tapi hatimu. Hatimu kurang lapang, hatimu kurang luas, pikiranmu itu yang terlalu sempit, teman-teman. Bukan keadaannya yang sulit, tapi pikiranmu yang sempit dan hatimu yang kurang luas menghadapi berbagai macam ujian. Gak ada manusia dikasih ujian lebih besar daripada Nabi besar Muhammad SAW. Gak ada. Gak ada manusia dikasih ujian lebih besar dari baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Akan tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad melewati semua itu. Mudah-mudahan kita bisa ikut sama apa yang dilakukan sama Nabi Muhammad SAW. Kita syukuri segala keadaan, insya Allah. Gimana sih Ustazah tahapan-tahapannya? Yuk kita biar gampang ya, tangga-tangganya. Yang pertama dalam segala keadaan ini, ingat dulu bahwa pengujinya adalah Allah. Dalam segala keadaan ingat dulu sama Allah, ingat dulu aja sama Allah. Ustazah kok susah ya kalau dalam keadaan tuh begitu kita dapat ujian tuh langsung ingat Allah tuh susah. Iya betul, karenanya perlu latihan. Teman-teman, orang ujian nasional aja di sekolah-sekolah tuh
Atau apa kalau di universitas itu apa namanya? Final, ujian final. Pasti ada ujian latihan sebelumnya, bukan? Kan begitu ya? Ujian sekolah tuh di mana-mana tuh sebelum finalnya tuh pasti ada latihan dulu gitu. Ntar kadang-kadang guru ngasih ujian kan gitu. Ayo hari ini kita, ya ampun bu guru nih mendadak-dadak ujiannya. Ya itulah, kehidupan tuh kayak gitu juga tuh. Ya sebenarnya guru ngasih ujian mendadak itu untuk mengajarimu bahwa memang kehidupan di dunia ini juga suka ngasih ujian mendadak. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, itu ujian mendadak. Saya belum lama umi saya meninggal dunia, itu ujian besar buat saya, musibah besar. Saya sudah punya feeling terlebih dahulu gitu. Kalau saya udah punya feeling, saya akan ada di samping umi saya. Sudah mungkin udah punya firasat terlebih dahulu ibu mau meninggal gitu. Kalau saya punya itu, saya udah ada di dekat ibu saya. Akan tetapi ketika umi saya meninggal dunia, saya sedang seperti ini, sedang mengajar, sedang memberi kajian di majelis teman saya sedang menyampaikan tentang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah manusia yang menanggung beban ujian di atas muka bumi paling besar. Saya lagi bahas hal-hal yang seperti itu ketika dikabarin Ustazah berhenti majelisnya karena suami Ustazah Habib ada telepon minta Ustazah untuk berhenti majelis. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, manusia ujiannya mendadak-dadak gitu ya. Karenanya memang perlu latihan terus-terusan, latihan untuk mengingat bahwasanya penguji kehidupan ini satu aja, pengujinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengujimu Allah. Kamu dikasih sakit, yang uji kamu ditinggalkan sama orang yang kamu cintai, yang uji Allah. Ujiannya bisa macam-macam teman-teman. Dikata-katain orang, disakiti orang, misalnya ada orang ngomong kasar, ada orang ngomong kotor kepadamu misalnya gitu. Ada orang berlaku tidak baik padamu, itu semuanya yang uji satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap kali apapun datang dalam kehidupanmu, mau besar mau kecil, mau lampu mati, mau mic mati misalnya, mudah-mudahan jangan mati ya. Teman-teman sekalian, langsung ingat satu hal, bahwa yang nguji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mau ujian besar, mau ujian kecil, yang nilai juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau lihat siapa di antara kalian hamba-hambaku ini yang selalu dapat berbuat kebaikan. Siapa yang baik di antara kalian, siapa yang gak baik gitu. Siapa yang pantas untuk aku pilih sebagai hamba-hambaku, siapa yang aku tolak. Seperti itu. Maka ingat Allah. Satu hari dapat telepon dari seorang perempuan, tolong bilangin sama suaminya ya, kok transferan bulanan ini belum terkirim. Kamu siapanya? Saya sama seperti kamu. Kamu apanya dia? Saya istrinya. Sama, saya juga. Hatimu terasa ditikam sembilu. Betapa pahitnya kamu merasakan hidupmu, rasanya terjatuh begitu dalam gitu. Tenang. Ingat dulu, yang uji Allah. Kamu dengar kabar anakmu sakit, anakmu kecelakaan, tenang. Yang menentukan semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun aja bentuknya ujian dalam kehidupan kita, tenang. Yang ujinya satu, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Enggak ada yang lain. Yang nentuin hidup ini semuanya Allah, teman-teman. Yang nentuin hidup ini semuanya Allah. Termasuk menentukanmu hari ini duduk di sini mendengarkan saya berbicara, tidak ada yang menentukan.
selain Allah Subhanahu wa taala. Di mana posisimu, bagaimana keadaanmu ketika hadir ini, pakai baju apa, semuanya udah ditentukan. Tidak ada daun jatuh, melainkan sudah ada dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kamu perlu hanya, yang dalam ikhtiarmu hanya rasa hatimu itu akan kamu pakai untuk apa? Ingat Allah kah? Lupa pada Allah kah? Mengeluhkah? Mensyukuri keadaan kah? Itu sama nih, duduk di tempat ini juga sama-sama duduk ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mau lihat siapa yang bisa konsentrasi, siapa yang ngantuk, siapa yang berpikir positif, siapa yang benar-benar mengambil ilmu dan berusaha untuk mengamalkannya, berniat untuk mengamalkannya, siapa yang ustazah ternyata cuman gini-gini aja yang diajarin, udah tahu. Datang jauh-jauh dari Jakarta yang diajarin udah tahu. Tuh ustaz-ustaz belakang rumah juga ngajarinnya sama. Teman-teman seriku sekalian yang saya muliakan, bagaimana hatimu? Tuh. Itu yang Allah mau lihat. Nilai ujianmu itu dapat A kah, dapat B plus kah, dapat B kurang kah, dapat C kah, atau bahkan gagal misalnya gitu, tertolak sama sekali. Teman-teman seriku sekalian, itu nilainya bergantung dari hatimu. Karenanya Nabi Muhammad mengatakan, innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila absyarikum walakin yanzur ila qulubikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada warna kulit kalian. Sungguhnya Allah nggak ngelihat pada badan kalian. Bukan artinya nggak lihat ya. Akan tetapi tidak peduli, tidak terlalu peduli, tidak seberapa peduli. Walakin yanzur ila qulubikum. Yang dilihat sama Allah, pusat pandangan Allah adalah kepada hatimu. Ada di manakah hatimu? Ada di manakah hatimu? Dalam segala situasi, keadaan nih, hatimu ada di mana nih? Masya Allah. Teman-teman seriku sekalian yang saya muliakan, para kekasih Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi ingat dulu pengujinya adalah Allah. Teman-teman saya sekalian, dari hal ini nih terlihatlah perbedaan mana hamba-hamba Allah, para kekasih Allah, dan mana orang-orang yang nggak lulus sensor dari Allah Subhanahu wa taala nih. Kelihatan banget gitu. Nih, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, ada saya ceritakan di buku Bidadari Bumi 1. Kalau teman-teman ada yang pernah baca, bahkan nggak tahu kalau saya nulis buku. Baiklah, saya harus sampaikan. Saya selain mengajar juga suka nulis buku ya. Terutama saat kemarin tuh, saat pandemi tuh. Saat pandemi 2 tahun tuh saya ada nulis 4 buah buku. Sekarang nggak pandemi ini udah nggak punya banyak lagi waktu buat menulis. Maka saya bersyukur atas pandemi yang terjadi 2 tahun lalu. Maksudnya selama 2 tahun ya kemarin ini. Teman-teman sekalian, di buku Bidadari Bumi yang pertama itu saya ada ceritakan tentang seorang perempuan. Saya tinggal di kota Tarim, Hadramaut Yaman 4,5 tahun kurang lebih. Di masa-masa itu saya bisa memastikan padamu apa yang saya sebutkan dalam kajian ini, bahwa kebahagiaan itu ada ketika kamu selalu menghadirkan Allah dalam hatimu. Bahagia itu ada ketika Allah tidak jauh dari dirimu. Dan bahagia itu Allah Subhanahu wa taala berikan yang tertinggi kepada para nabi, kemudian kepada para wali, kemudian para ulama-ulamanya Allah sebagai para pejuang-pejuang Islam, kemudian orang-orang soleh yang menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh kamu dari keempat tingkatan ini, nabi tentu saja tidak, wali kamu ulama
enggak juga. Kamu orang soleh, sholat juga bolong-bolong saya. Maka semakin jauh pula lah kamu dari kebahagiaan. Apapun yang kamu punya, apapun yang kamu miliki, teman-teman. Ada satu hari, saya waktu itu di Kota Tarim lagi ditugaskan untuk mengajar oleh guru kami, oleh yayasan kami. Jadi pesantren kami Darus Zahra lagi bikin pesantren kilat untuk kaum ibu, tapi nggak pakai nginap. Mereka belajar dari pagi sampai sore gitu. Nah, saya waktu itu dapat tugas mengajar kaum ibu-ibu ini. Jadi saya hari itu dapat tugas, saya pun siap-siap. Saya ngantri bis, jadi bisnya datang, nanti tuh ngambilin bawa kami gitu. Tunggu di luar asrama nih, di luar asrama Darus Zahra. Itu ibu-ibu yang datang dari sekitar situ tuh pada udah siap-siap semuanya. Bukan teman pesantren saya, bukan, tapi ibu-ibu daerah situ nanti jemput gitu. Bisnya akan datang ngambilin beberapa tempat-tempat gitu, dijemput sama bis. Saya lagi nungguin bis kayak begitu sambil saya liatin ibu-ibu nih udah tua-tua tapi masih rajin aja pengen belajar gitu. Saya sambil liatin mereka, tiba-tiba datang angin. Saya lihat angin. Nah, kalau di sini kan angin nggak bisa kita lihat nih. Kalau di negeri Arab tuh angin kadang-kadang bisa kita lihat. Karena kalau angin gede itu nerbangin puter barengan sama sampah-sampah apa segala macam tuh puter-puter gitu. Terus saya bilang, waduh, ini gimana nih? Saya hari itu punya jemuran banyak banget. Semua baju saya jemur. Biasaan anak-anak kos, kalau baju belum kotor semua belum kita cuci. Saya mikir aja, waduh ini ya, kalau misalnya diterbangin sama angin, ini saya bisa-bisa pulang-pulang nggak punya baju. Jadi saya naik lagi, saya ambilin jemuran. Begitu udah selesai, saya selamatin jemuran saya turun lagi, bisnya udah jalan. Saya dada sama bis, tapi rupanya nggak ada yang lihat gitu ya. Nggak salah, kebanyakan nenek-nenek gitu kan, udah tua-tua kebanyakan ibu-ibunya, jadi kayaknya nggak ada yang suka ngelihat ke belakang ya. Mereka suka ngelihatnya ke masa lalu. Jadi saya ketinggalan gitu. Untung kajian saya tuh jam kedua gitu kan. Jadi saya belum terlalu terlambat lah sebenarnya. Cuman masalahnya nggak ada yang bawa saya gitu. Jadi saya telepon nih sama pengurusnya, saya bilang, saya ketinggalan bis. Rahalayal pas. Saya bilang, tolong balikin, maksudnya kirimkan kendaraan buat saya ngajar. Mereka bilang lebek ustazah, bawa sih lebek. Dia bilang saya kirimin lagi, kita kirimin lagi. Bukannya dikirimin kendaraan mobil atau apa gitu, saya dikirimin lagi bis yang tadi itu. Jadi bisnya udah nganterin ibu-ibu, balik jemput saya. Bis besar tuh loh, kayak bis luar kota antar Sumatera. Kayak gitu, lintas Sumatera tuh, Sumatera Jawa malahan ya. Nah, itu bisnya seperti itu gitu, yang muat 60-an orang, isinya saya sendirian. Nggak enak banget kan. Alhamdulillahnya di tengah jalan ini ada satu perempuan nenek-nenek ya, naik ke bis tersebut gitu. Alhamdulillah, jadi berasa ada temennya. Kita tuh di sana walaupun nggak saling kenal, kita saling sapa. Jadi begitu perempuan itu masuk, saya deketin perempuan tersebut, saya salam, kemudian saya tanyain kabar gitu-gitu. Dia bilang alhamdulillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya mau ngajak dia bicara, nggak enak. Begitu dia masuk dari awal tuh sampai habis selesai saya ngomong, itu dia lisannya nggak berhenti berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan itu banyak saya dapetin, ada orang-orang ahli zikir yang selalu aja mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menyebut-nyebut nama Allah. Ini semakin kesini, apalagi tinggal di Indonesia nih ya, semakin jarang gitu saya lihatnya. Mudah-mudahan kamu menjadi salah satunya. Mudah-mudahan kita semua menjadi salah satunya insyaallah. Dia zikir aja gitu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya jadi nggak mau ganggu gitu. Dia duduk di depan saya duduk di kayak dua baris di depan dia gitu, di belakang dia. Bis pun melaju. Lama-lama cepet bisnya nih, karena jalanannya memang longgar, gak ada siapa-siapa, kayak dia sendirian gitu ya. Lagi ngebut nih bisnya, tiba-tiba ada anak lewat, anak lari gitu di jalanan. Bisnya kan ngerem mendadak gitu, takut ketabrak nih sama anaknya nih. Dan refleks badan kita ya, kalau
ngerem gitu kan, kita akan mundur kemudian maju kan. Saya waktu itu kurus, jadi ketika ada hentakan seperti itu tuh lebih bisa kontrol badan gitu. Saya hanya terantuk aja sama ke jok depan saya gitu. Tapi si ibu yang depan saya nih, nenek-nenek yang ada depan saya nih, itu terjungkal teman-teman. Ngeremnya itu benar-benar mendadak, bikin dia tuh terjungkal, jatuh ke bawah, habis itu terpelanting, kemudian jatuh di tangganya bis. Dan itu kemudian dia tuh terantuk kepalanya nih. Dia berusaha untuk mengendalikan badan, pegang besi yang ada di sampingnya itu, ada di pegangannya. Dan ternyata di ujungnya tuh ada yang muncul besinya, ada yang menjorok ke depan gitu, sehingga kena ke tangannya, berdarah tangannya, terluka tangannya kayak gitu kan, terluka tangannya. Dia lepaskan tangannya, dia terbentur kepalanya ke bawah. Dan ketika bis benar-benar berhenti, dia ada di hadapan saya, sudah dalam keadaan, maksudnya kayak terjatuh pas di depan saya gitu. Matanya atau wajahnya ngelihat ke atas bis gitu ya, dan tangannya berdarah-darah. Saya nggak bisa bayangkan kayak apa sakit-sakitnya badannya pada saat itu. Akan tetapi yang membuat saya takjub kepadanya adalah wajahnya yang tersenyum, kemudian berkata, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu kan kalau diterjemahin kayak, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Kaget setengah mati saya. Saya tanya sama dia, ya halik ya wabah. Saya panik gitu, muka dia senyum-senyum gitu. Saya ngeliatin, jangan-jangan kena saraf nih. Mukanya senyum gitu, terus dia bilang berulang-ulang, dia bilang Alhamdulillah, Alhamdulillah gitu. Saya tanya, gimana keadaanmu Baba gitu, maksud saya apa kabarmu nih, kondisimu bagaimana gitu. Dia sambil kayak minta saya buat tarik gitu ya badannya, dan saya berusaha buat narik dia gitu, sambil dia bilang Alhamdulillah, Alhamdulillah ya nak ya, Allah sayang sama kita. Ini agak-agak susah nih saya cerna nih ya. Saya bilang, kenapa gitu? Terus dia bilang, Alhamdulillah nak, Alhamdulillah. Kamu gak pernah dengar hadisnya Nabi Muhammad? Katanya Allah tuh kalau lagi cinta sama seorang hamba, diujinya. Kita nih diuji nih barusan nih, Allah lagi cinta sama kita. Alhamdulillah, makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Saya bengong aja. Sampai perempuan itu saya dudukkan kembali, dan kami sampai di tempat tersebut ya. Saya mengajar sepanjang siang sampai sepanjang malam. Saya nggak bisa tidur teman-teman. Saya mikirin aja, ya Allah, ya Allah. Saya ngerasa begitu jauhnya perbedaan antara saya hamba tak tahu diri ini dengan para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Allah. Ternyata tangganya masih sangat tinggi. Ternyata jaraknya masih sangat jauh. Di atas muka bumi ini ada hamba-hamba Allah yang bahkan diuji dengan sakit, diuji dengan sulit, mereka mampu mensyukurinya. Sementara kita, jangankan di saat diuji, saat diberi saja kita tidak pandai berterima kasih. Jangankan saat diuji, saat diberi saja kita tidak pandai berterima kasih. Masih selalu saja menyalahkan Allah atas takdir-takdir buruk yang datang dalam kehidupan kita, dan kurang bersyukur atas takdir-takdir indah yang Allah SWT berikan dalam kehidupan kita. Maka teman-teman seribu sekalian, kalau kamu ingin menjadi seseorang yang bahagia, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah berlatihlah terus untuk menghadirkan Allah dalam hatimu. Ingat Allah,
ingat Allah. Lihat orang-orang yang menyakitimu, ingat Allah. Allah, dia adalah hambanya Allah. Dia adalah hambanya Allah. Gak akan saya dengar sesuatu kecuali sesuatu ini memang adalah cara Allah untuk menguji saya. Makasih ya Allah, makasih ya Allah. Ada orang ngata-ngatain kita, alhamdulillah, itu sedikit doang tuh. Aslinya saya jauh lebih buruk daripada itu. Terima kasih ya Allah telah menutupi aib-aibku di antara hamba-hamba. Termasuk juga ketika kita sedang diberi, ketika sedang dipuji misalnya gitu. Ya Allah, ya Allah, makasih ya Allah telah menutupi aib saya di antara hamba-hambamu. Ini alhamdulillah aja nih Allah mau nutupin aib saya nih. Kalau Allah mau buka nih, ya Allah, gak ada siapapun yang mau dekat sama kita. Kata Hubaba Bahiyah guru saya, itu juga saya ceritakan di buku Bidadari Bumi pertama ya. Iya, Bidadari Bumi yang pertama. Hubaba Bahiyah bilang, alhamdulillah Halimah, dosa tuh gak ada baunya. Kalau dosa ada baunya, apakah kamu pikir ada seseorang yang mau duduk di samping kita? Ya Allah, itu benar-benar. Padahal kalian tahu teman-teman, Hubaba Bahiyah itu zikiran yang gak berhenti. Mungkin kalau kamu pikir orang berkata seperti itu adalah pelaku-pelaku dosa gitu. Oh tidak. Hubaba Bahiyah orang paling salah satu dari perempuan suci yang pernah saya kenal. Jauh dari dosa, lisannya selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Hidupnya taat terus-terusan. Ngelihat beliau tuh kayak ngelihat ya Allah, ternyata ada gitu manusia yang kayak begitu. Ada gitu manusia kayak begitu. Hidupnya taat terus-terusan, menghadirkan Allah dalam tiap waktu-waktunya. Subhanallah. Segitunya beliau bilang, alhamdulillah dosa gak ada baunya. Kalau dosa ada baunya, mungkin tidak ada sesiapapun mau ada di samping kita. Masya Allah. Itu kayaknya lebih ditujukan ke saya sih. Lebih ditujukan ke kita-kita nih, orang yang mendengarkan ucapan-ucapan beliau. Salah satu ucapan beliau juga tuh, saya ingat banget. Beliau bilang gini, Halimah, jika suatu hari nanti kamu lihat orang-orang memuliakan kamu, suatu hari nanti kamu lihat orang-orang memuji-muji kamu, kamu harus tahu nak, itu bukan karena kamu yang layak untuk itu, akan tetapi bersyukurlah karena Allah yang menutupi aib-aibmu di antara hamba-hambanya. Allah semua teman-teman. Biar kamu gak kegedean kepala saat dipuji, biar kamu juga gak sebegitu patah hati ketika kamu ditinggalkan. Ingat, pengujinya satu, namanya Allah. Kemudian yang berikutnya, kamu harus ingat, kalau Allah tentukan, maka itu adalah yang terbaik. Tapi sakit nih Ustazah. Kenapa? Sakit, saya sakit. Oh, teman-teman saudara sekalian, kamu mau hidup kamu sehat terus? Ada orang yang sepanjang hidupnya dikasih sehat terus? Ada satu orang sepanjang hidup gak pernah sakit. Jangankan stroke, jangankan sakit-sakit yang berat-berat misalnya gitu ya, jangankan sakit-sakit yang berat-berat, kanker dan lain sebagainya gitu, flu aja gak pernah, gatel-gatelan gak pernah, panuan, kudisan gak pernah. Nih satu orang nih sehat terus hidupnya, gak pernah kenal sakit. Tahu siapa namanya? Fir'aun. Maka jangan pernah doa, ya Allah jangan pernah kasih saya sakit ya Allah. Kamu lagi minta, ya Allah jadikanlah saya seperti. Enggak gitu. Ustazah kalau minta sehat boleh, minta sehat boleh. Tapi minta nggak dikasih sakit, nah itu beda. Teman-teman sekalian, pengujinya Allah. Yang ngasih kamu sakit adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih kamu kesulitan adalah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang uji itu satu. Ustazah, saya sih alhamdulillah nih Ustazah ya, saya gak dikasih sakit Ustazah. Alhamdulillah gak ada gitu. Maksudnya sakit ringan-ringan aja gitu. Ujian saya tuh Ustazah gak jauh-jauh dari suami Ustazah.
Ya ampun, dia tuh tega-teganya nyakitin hati saya Ustazah. Luar biasa sekali. Teman-teman saya sekalian, kamu ngerasa ujiannya kok gak ganti-ganti dari dia aja gitu ya Ustazah? Teman-teman, kalau kamu ngerasanya kayak begitu, mohon maaf, kalau ada ujian gak ganti-ganti, artinya kamu selama ini belum lulus. Jadi kalau kamu bilang kok dia tuh tega-teganya Ustazah ya nyakitin saya terus-terusan kayak begitu, bukan, kamu harus dibalik. Kamu harus balik kondisinya teman-teman saudara sekalian. Bukannya dia yang selalu menyakitimu, bukan, tapi kamu yang gak lulus-lulus sampai